Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Raffi Fariza. NPM saya 32241300020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar di sini adalah yang pertama sistem EFI. EFI atau Electronic Fuel Injection terdiri dari beberapa bagian, yaitu sensor, prosesor, beserta aktuator yang berfungsi memasukkan bensin ke dalam ruang bakar secara optimal. Sistem EFI pada mobil dirancang secara khusus untuk mengukur jumlah udara yang akan dihisap, sekaligus mengontrol penginjeksian bahan bakar untuk kemudian disalurkan menuju silinder. Prinsip kerja FI sendiri menggunakan perbedaan tekanan. Hanya saja dibutuhkan sedikit lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Sistem EFI menentukan jumlah bahan bakar yang terdapat disesuaikan dengan jumlah dan temperatur udara yang masuk. Terus kecepatan mesin juga. Temperatur air pendingin, posisi katup throttle, pengembunan oksigen dalam exhaust pipa, dan kondisi penting lainnya. Kemudian ada penggolongan FI menurut konstruksi sistem kontrolnya. Sistem FI dirancang untuk mengukur jumlah udara yang dihisap dan untuk mengontrol penginjeksian bahan bakar yang sesuai. Berdasarkan udara yang dihisap, diukur langsung dengan tekanan udara dalam intake manifold. Biasanya ini dipakai di DFI system atau airflow meter pada sistem LFI system. Sistem DFI manifold pressure control tipe. Sistem DFI mengukur tekanan udara dalam intake manifold dan kemudian melakukan penghitungan jumlah udara yang masuk. Tetapi karena tekanan udara dan jumlah udara dalam intake manifold tidak dalam kondisi yang tepat, sistem 10 DFI tidak begitu akurat dibandingkan dengan sistem DEFI. Sistem LFI, airflow control tipe. Airflow meter langsung mengukur jumlah udara yang mengalir melalui intake manifold. Airflow meter mengukur jumlah udara dengan sangat akurat. Sistem LFI dapat mengontrol penginjeksian bakar lebih tepat dibandingkan dengan sistem DEFI. Proses pemasukan udara dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, penggolongan FI menurut penyemprotan bahan bakar ada dua macam. Yang pertama, model single point injection. Pengertian single point injection adalah penyemprotan dilakukan oleh satu injektor untuk menyuplai semua silinder. Jadi pada gambar di bawah ini injektor menyemprotkannya hanya di satu titik. Terus akan dibagikan ke berbagai silinder. Di sini biasanya kurang efektif ya, atau kurang baik pada pembakarannya, karena jika salah satu katup atau salah pembukaannya itu kurang baik, maka aplikasinya atau penyemprotan pendistribusiannya itu kurang maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah model multi point injector. Nah, pengertiannya adalah menyemprotkan dilakukan oleh satu injektor untuk setiap silinder. Jadi penyemprotannya itu di setiap silinder. Maka performanya itu biasanya lebih baik daripada yang single point. Nah, kelebihan dari single point injector di sini adalah, atau sering disebut SPI, adalah strukturnya sederhana, menggunakan satu injektor untuk semua silinder, sehingga konstruksinya lebih simpel dibandingkan multi point injector.
Terus biaya produksi dan perawatan lebih murah karena hanya menggunakan satu injektor saja. Terus mudah dalam perawatan dan perbaikan komponen lebih sedikit dan mudah dijangkau sehingga lebih mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Yang keempat, lebih cocok untuk kendaraan lama atau entry level, menjadi solusi ekonomis untuk kendaraan dengan kebutuhan performa biasa. Nah, kekurangan dari single point injection ini adalah, atau sering disebut SPI, adalah distribusi bahan bakar kurang merata karena hanya satu injektor saja. Distribusi bahan bakar ke tiap silinder tidak seakurat sistem multi point. Efisiensi pembakaran lebih rendah. Pembakaran bisa tidak sempurna di beberapa silinder karena campuran bahan bakar dan udara tidak konsisten. Emisi gas buang lebih tinggi akibat pembakaran yang kurang sempurna. Emisi cenderung lebih tinggi dibandingkan sistem yang lebih modern. Respons akselerasi lebih lambat karena bahan bakar tidak langsung diinjeksikan ke dekat katup intake setiap silinder, maka respon gas lebih tertunda atau ada jeda. Terus kurang optimal untuk performa tinggi, tidak cocok digunakan untuk mesin dengan kebutuhan performa tinggi atau efisiensi bahan bakar yang maksimal. Kelebihan multi point injection atau MPI. Pembakaran lebih efisiensi karena injektor disediakan di setiap silinder. Campuran udara dan bahan bakar menjadi lebih merata dan tepat waktu. Yang kedua, tenaga mesin lebih baik. Distribusi bahan bakar yang optimal menghasilkan pembakaran sempurna, sehingga performa mesin makin meningkat. Terus yang ketiga, emisi gas buang lebih rendah. Pembakaran yang sempurna mengurangi sisa pembakaran, sehingga ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi. Yang keempat, respon throttle lebih cepat karena injeksi dilakukan dekat dengan intake valve. Respon mesin terhadap gas lebih cepat dan halus. Efisiensi bahan bakar lebih baik menggunakan bahan bakar yang lebih presisi, mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu. Terus selanjutnya, lebih stabil pada RPM tinggi karena suplai bahan bakar lebih terkontrol. Mesin tetap bekerja optimal saat putaran tinggi. Nah, kekurangan dari multi point injection di sini adalah biaya produksi dan perawatan lebih mahal, komponen lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan sistem karburator atau single point injection. Yang kedua, sistem lebih rumit, memerlukan banyak sensor dan kontrol elektronik atau ECO, sehingga jika terjadi kerusakan memerlukan diagnosa khusus. Yang ketiga, sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Injektor bisa tersumbat jika bahan bakar kotor atau kualitasnya buruk, menyebabkan performa mesin akan turun. Yang keempat, memerlukan teknisi khusus. Tidak semua bengkel bisa menangani sistem MPI ini ya, karena butuh alat scan dan pengetahuan yang lebih baik. Terus susunan dari sistem EFI di sini ada menjadi tiga ya, yaitu sistem bahan bakar, sistem induksi udara, sistem pengontrol elektronik. Nah, sistem bahan bakar di sini bahan bakar adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, menyalurkan bahan bakar ke mesin, dan mengkabutkan bahan bakar agar tercampur dengan udara. Bahan bakar dihisap dari tangki oleh pompa bahan bakar yang dikirim dengan tekanan ke saringan. Bahan bakar yang telah disaring dikirim ke injektor dan coil start injection. Tekanan dalam saluran bahan bakar full line dikontrol oleh pressure regulator.
Kelebihan bahan bakar dialirkan kembali ke tangki bahan bakar melalui return line. Yang selanjutnya, sistem induksi udara. Udara bersih dari saringan udara masuk ke airflow meter dengan membuka machine shrink plan. Besarnya pembukaan ini tergantung pada kecepatan aliran udara yang masuk ke intake chamber. Besarnya udara yang masuk ke intake chamber ditentukan oleh besarnya katup throttle terbuka. Aliran udara masuk ke intake manifold ke ruang bakar combustion chamber. Bila mesin dalam keadaan dingin, air valve mengalirkan udara langsung ke intake chamber dengan membypass throttle. Air valve mengirimkan udara secukupnya ke intake chamber untuk menambah putaran fast idle tanpa memperhentikan apakah throttle dalam keadaan terbuka atau dalam keadaan tertutup. Jumlah udara yang masuk dideteksi oleh airflow meter LFI atau dengan manifold pressure sensor atau DEFI. Yang selanjutnya, sistem pengontrol elektronik. Sistem pengontrol elektronik termasuk sensor-sensor untuk mendeteksi kondisi kerja mesin. Dan komputer menentukan ketepatan jumlah penginjeksian bahan bakar sesuai dengan sinyal yang diterima dari sensor-sensor. Sensor-sensor ini mengukur jumlah udara yang dihisap. Yang selanjutnya, beban mesin, temperatur air pendingin, temperatur udara saat akselerasi atau deselerasi. Kemudian mengirimkan sinyal ke komputer. Komputer menghitung dengan tepat jumlah penginjeksian di bahan bakar. Selanjutnya ada komponen sistem bahan bakar. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Bahan bakar tangki full tank terbuat dari plat baja tipis. Tangki bahan bakar biasanya diletakkan di bawah atau di bagian belakang kendaraan untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pencegahan benturan. Yang kedua ada saringan bahan bakar. Bahan bakar mengandung kotoran dan bila masuk ke dalam pompa bahan bakar akan menyebabkan saluran bahan bakar yang kecil dapat menyumbat. Saringan bahan bakar full filter yang letaknya antara tangki dan bahan bakar dan pompa bahan bakar full pump akan menyaring bahan bakar benda asing dari bahan bakar. Yang selanjutnya adalah pompa bahan bakar. Letak tangki yang rendah dari radiator, maka bahan bakar tidak dapat mengalir dengan sendirinya dari tangki bahan bakar ke injektor. Untuk mengalirkan bahan bakar tersebut perlu adanya pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar listrik menghasilkan 2 kg per cm atau lebih banyak dibandingkan pompa bahan bakar mekanik. Selain itu, getaran juga berkurang karena tidak digerakkan oleh poros nok. Pompa bahan bakar tetap bisa mengalir bahan bakar walaupun mesin dalam keadaan mati dan tidak perlu memasang langsung pada mesin. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah full pressure regulator. Jumlah injeksi bahan bakar dikontrol sesuai lamanya sinyal yang diberikan ke injektor atau IT, sehingga tekanan konstan pada injektor harus diperhatikan. Tekanan bahan bakar dari delivery pipa ditentukan oleh regulator bahan bakar. Pada sistem dengan saluran pengembali tekanan bahan bakar dipengaruhi oleh kevakuman pada intake manifold. Yang selanjutnya adalah injektor. Injektor merupakan akuator yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam mesin. Injektor bekerja berdasarkan elektromagnetis yang diatur oleh ECU. Bahan bakar disemprotkan dengan sangat halus.
Yang selanjutnya adalah pemeriksaan sistem bahan bakar. Yang pertama adalah pemeriksaan tahanan injektor. Seperti gambar di bawah. Hubungkan tester pada terminal 1 dan 2. Kondisi spesifikasi 12 ohm pada 20 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan di sini 13 ohm. Selanjutnya pemeriksaan tahanan injektor. Lepas selang bahan bakar dari pipa delivery bahan bakar dan pipa bahan bakar. Pasang o-ring baru pada injektor bahan bakar. Seperti gambar di bawah. Hubungkan SST atau selang ke pipa bahan bakar. Selang injektor bahan bakar, setel injektor bahan bakar ke grounded cylinder. Hidupkan pompa bahan bakar. Pasang SST ke injektor bahan bakar. Selanjutnya hubungkan SST ke baterai, kemudian ukur volume injektor selama 15 detik. Lakukan pemeriksaan 2-3 kali, kemudian hitung rata-ratanya. Setelah mencapai 15 detik, kemudian dicek. Dari hasil pemeriksaan, di sini mencapai 49 cm3. Yang selanjutnya pemeriksaan kebocoran. Pemeriksaan kebocoran kita lihat terlebih dahulu apabila di standar itu 1 tetes atau lebih kecil setiap menit. Jadi kita diamkan apakah ada kebocoran pada sistem injektor. Nah, dari hasil pemeriksaan dan pengujian, hasil sesuai spesifikasi, tidak ada kerusakan, tetapi butuh pembersihan dan pengecekan ulang setelah itu. Setelah itu sistem bahan bakar sudah bisa digunakan kembali. Mungkin itu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat atau yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.